Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi dunia di 2023 bakal masuk jurang resesi. Pelemahan ekonomi mulai terlihat dari angka manufaktur dunia yang trennya terus melambat, bahkan di bulan Agustus menyentuh level terendah dalam 2 tahun terakhir. Proyeksi resesi ekonomi di tahun depan juga didasarkan fakta negara-negara besar mulai melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu bersamaan, mulai dari Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, hingga Bank Sentral Inggris. Jadi 14,4%. Ini menggambarkan bahwa kita masih relatif dalam kondisi yang cukup stabil. Kondisi inilah yang terus akan kita monitor dan tentu kita kelola untuk tidak berimbas terlalu besar pada perekonomian dalam negeri dan juga pada kinerja dari APBN kita. APBN terus akan bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dan melindungi APBN sendiri dari guncangan-guncangan yang terjadi akibat tadi gejolak yang terjadi di pasar keuangan global, pasar komoditi maupun geopolitik. Jadi ada 3 intinya saudara penyebab ancaman resesi di tahun depan. Yang pertama inflasi, lalu ada suku bunga dan perlambatan manufaktur. Nah, 3 faktor ini sebenarnya membentuk proses yang tak terputus saudara. Perlambatan manufaktur terjadi karena daya beli masyarakat kurang. Jadi manufaktur akhirnya nggak berproduksi karena yang dijual atau yang diproduksi nggak kebeli oleh masyarakat karena harga-harganya mahal. Nah, harga barang yang mahal ini bikin inflasi jadi tinggi. Kebijakan untuk bisa menekan inflasi yang tinggi adalah menaikkan suku bunga. Jadi Anda kebayangkan itu kan perputaran untuk keluar dari bisa dibilang lingkaran setan ini tentu harus diperbaiki adalah peningkatan daya beli masyarakat. Gimana caranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama inflasinya tinggi karena harga barang-barang yang cukup mahal. Nah, akhirnya masyarakat jadi nggak akan spending. Kami punya data saudara, angka inflasi dunia kami ambil beberapa negara yang angkanya ada yang lebih rendah dibanding Indonesia tapi juga ada yang jauh lebih tinggi. Tiongkok dan juga Jepang masing-masing 2,5 dan 3% inflasi di bulan Agustus lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang pada bulan Agustus 4,7% angkanya. Sementara negara-negara lain mulai dari Brasil, India, Amerika Serikat, Brasil dan juga Inggris angkanya jauh di atas Indonesia. Kami ambil contoh yang agak mirip dengan Indonesia dengan jumlah masyarakat yang besarnya sama yaitu India angkanya di 7%. Sementara sama-sama negara berkembang yaitu Brasil angkanya ada di 8,7%. Nah, negara maju yaitu Amerika Serikat dan Inggris juga sama-sama sedang berdarah-darah nih angka inflasinya. Bahkan Inggris angkanya mencapai hampir 10% untuk inflasi di bulan Agustus. Nah, yang sudah merasakan yaitu Inggris ini saudara, gejolak ekonomi di masyarakatnya saat ini sedang gonjang-ganjing gitu. Kondisinya diperparah dengan nilai tukar dari pound sterling yang terus melemah dan rata-rata ke semua mata uang dunia melemahnya dalam sepekan terakhir. Nilai pound sterling kini mencapai kalau dibandingkan dengan rupiah adalah 16.400. Padahal tahun lalu pound sterling bisa mencapai 20 ribuan rupiah. Melemahnya pound sterling diakibatkan kekhawatiran pasar dengan kondisi stabilitas keuangan Inggris yang sedang menghadapi krisis ekonomi. Biaya hidup di Inggris saat ini sangat mahal, terutama untuk harga listrik dan juga makanan, imbas dari krisis energi dan pangan karena perang Rusia dan Ukraina. Dampaknya, inflasi Inggris meningkat drastis. Nah, lalu gimana nih dengan Indonesia? Kita perlu nggak sih ketar-ketir karena angkanya ini sudah mulai tinggi ya, 4,7% di atas target pemerintah sebenarnya. Nah, beberapa lembaga internasional saudara sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dan tahun depan. Ini adalah kami ambil dari IMF, Bank Dunia dan juga Asian Development Bank atau ADB. Dari lembaga-lembaga ini kisarannya masih di angka 5% untuk pertumbuhan Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dan tahun depan. Kalau IMF dan ADB ini sama-sama memproyeksi akan ada perlambatan di 2023.
dari 5,3 ke 5,2%, kalau IMF sementara ADB 5,4% menjadi 5% lebih rendah lagi. Hanya Bank Dunia yang memproyeksikan di bulan Juni angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini naik dari 5,1 ke 5,3%. Nah, sejalan dengan apa yang diproyeksikan oleh lembaga-lembaga internasional ini, ekonom juga berpandangan sebenarnya Indonesia ya bisa dibilang relatif aman lah dari ancaman resesi. Kalau melihat dari angka pertumbuhan ekonominya dan juga daya beli masyarakat yang sebenarnya trennya masih naik. Meskipun sekarang inflasi juga ikut naik ya trennya. Tapi bukan berarti nggak ada PR saudara yang harus diwaspadai. Terutama soal konsumsi masyarakat yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang mulai terancam dengan inflasi yang tinggi. Kami berikan pernyataan ekonom untuk Anda. Ancaman dari perlambatan investasi karena tahun 2023 itu kan tahun pemilu. Jadi kalau tahun pemilu biasanya investasi itu melambat. Jadi korporasi itu tidak melakukan corporate action, tidak melakukan pembangunan, dan data investasi terakhir itu pertumbuhannya hanya sekitar 3% ya year on year ya. Jadi ini yang menurut saya perlu diwaspadai oleh pemerintah dalam mencegah ancaman resesi lanjutan terutama untuk tahun depan, yaitu menjaga konsumsi domestik dan inflasi dan mempertahankan momentum pertumbuhan dari sisi investasi.